Shalom. Mau denger dulu nih suaranya. Shalom semua. Shalom. 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 Oke, udah kedengaran suaranya nih. Kita masih ada 10 orang, nggak apa-apa. Nanti pasti yang lain bakal join nih. Oke, gimana nih kabarnya? Luar biasa? Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya coba. Lambaikan tangannya, berikan kedua jempolmu untuk Tuhan. Mantap. Oke, ya yang boleh yang nggak on cam mungkin boleh kasih reaction to love, jempol, boleh deh. Oke, teman-teman, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Pertama-tama kita mau deklarasikan Pentakosta ketiga dulu ya. Boleh dibantu oleh tim host media. Silakan. Mohon tunggu sebentar ya, teman-teman. Ini saatnya kita untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga dengan iman dan percaya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Amin. Oke, kita sama-sama mengimani Pentakosta ketiga ya, sama-sama. Selanjutnya kita akan mau sama-sama deklarasikan juga DNA GBI yang dibantu teman kita Michael. Boleh silakan Michael. Oke, Kailan. Jadi yuk teman-teman, sekarang kita akan deklarasikan DNA GBI. Oke, DNA GBI. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Amin. Kita sama-sama udah baca DNA GBI bareng-bareng. Dan sebelum kita mau mulai PPW, kita sama-sama juga mau mengucapkan Mazmur 91 dibantu oleh Damian. Silakan. Oke teman-teman, mari kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan akan orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan melupakannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Damian. Baik teman-teman, kita sama-sama tadi udah deklarasikan Pentakosta ketiga, DNA GBI, Mazmur 91. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih jumlah partisipannya. Puji Tuhan, nambah, udah jadi 13. Yuk teman-teman, sebelum kita mau mulai PPW, boleh banget yuk kita on cam dulu. Karena kita sama-sama mau ibadah. Buat teman-teman yang masih masih bisa berkemungkinan kalau misalnya bisa on cam, boleh banget on cam. Yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Karena di situ bener-bener. Tapi boleh banget buat teman-teman yang bisa on cam, kita on cam sama-sama. Oke. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku langsung serahin aja nih buat WL kita pada hari ini. Silakan Kak Siska. Oke, thank you Kak Ellen. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Yang lain boleh dikasihnya dong, yang biar saya bisa lihat teman-teman yang dengar suara saya. Shalom. Good. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Spektakuler minggu ini. Iya. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita sepanjang minggu ini, amin. Dia selalu kasih berkat yang terbaik buat kita. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul, Tuhan, beribadah di tempat ini, Tuhan. Walaupun via Zoom meeting, Tuhan. Walaupun kami berjauhan, Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu itu, Tuhan, yang hadir di tengah kami, Tuhan. Itu Roh-Mu yang akan berikan kami sukacita dan melawat kami. Tuhan, kalau sebenarnya kami ingin mulai ibadah kami, Kau yang sertai, Kau yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kayak hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersukacita. Haleluya, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita mau puji Tuhan sama-sama yuk sore hari ini. Haleluya. Katakan. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Katakan dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Oh, oh. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Saya percaya Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan terlukiskan. Oh, oh, kasih yang Kau berikan, takkan karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Dan ku nyatakan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha Kuasa,
katakan Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Oh, oh. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, oh, sampai selamanya. Yeah, sampai selamanya. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan itu nyata Tuhan, dari dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Kami percaya Kau Allah Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Dari sore hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan hati yang sungguh. Kami mau serukan nama-Mu sore hari ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan penolong setiap kami Tuhan. Kau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Dan hanya padamu hatiku percaya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau pun membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi dari awal katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenanganku. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, kehidupanku, kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru. Katakan dengan iman, penyelamatku. Ya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Biar mulut kami Tuhan, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh, sembah Tuhan, kami berseru. Yesus, angkat suaramu, naikkan sembahmu di hadapannya. Biar mulutmu menyembah Dia, biar hatimu bermasmur bagi Dia. Raja, Kau yang layak, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Yesus. Teman-teman sembah Dia lebih lagi. Mari puji Dia, sembah dan tinggikan namanya. Oh Yesus Tuhan, kami serukan namamu Tuhan. Yesus, Yesus, panggil Dia Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bukan di setiap tempat Tuhan. Dimanapun kami berada, Roh-Mu itu hadir. Kau yang jamah Tuhan, Kau yang penuhi setiap kami. Yes Lord, yes Lord.
perlukan Engkau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan, seminggu ini kami udah sibuk Tuhan dengan setiap kesibukan kami Tuhan. Dan kami sering lupain Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin Tuhan kami gak ada waktu Tuhan. Pada 24 jam itu Tuhan, Kau berikan kami sama Tuhan. Seringkali kami lalai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, di waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau akui Tuhan dengan mulut kami bahwa Engkau itu lebih Tuhan, lebih penting dari segalanya Tuhan yang kami perlukan Tuhan sore hari ini. Yesus, ya Roh-Mu Tuhan penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami dan kami mau katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, ya Tuhan. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Ya Yesus, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Itu kita katakan, lebih dari nafasku Bapa. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa. Kami perlukan Engkau sore hari ini, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Ini rindu kami Tuhan, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya.
Oh haleluya, terima kasih haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita teman-teman untuk masuk doa syafaat. Buat yang bertugas doa syafaat, Kakak persilakan. Mari teman-teman kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang gak ada habisnya Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami sama-sama mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami datang tempat ini Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan ingin menyatukan hati. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau lihat negara kami Tuhan. Negara kami terus Tuhan Kau jamah, Kau lihat Bapa setiap rakyatnya Bapa, setiap pemerintahannya Tuhan, bahkan Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami Bapa, kalau mereka boleh memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kau terus beserta dengan mereka Tuhan, semoga boleh semakin ke depannya Tuhan, Indonesia boleh menjadi negara yang maju Tuhan, negara yang makin takut akan Engkau Tuhan, akan ada banyak kegerakan-kegerakan jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau lihat umat-Mu Bapa, Engkau lihat setiap kami Tuhan, kalau dari kami boleh ada yang mendapati virus ini Tuhan, sungguh keselamatan-Mu itu selalu berada di tempat kami Tuhan, buat kami, buat orang-orang di sekitar kami, bahkan buat seluruh manusia Tuhan. Kau sendiri yang mendatangkan kesembuhan yang daripada-Mu itu Tuhan. Kau berkati Bapa program vaksinasi Tuhan, supaya setiap orang boleh mendapatkan vaksin yang cukup Tuhan, boleh terlindungi dari pandemi ini Bapa, sehingga kami pun boleh melanjutkan aktivitas kami seperti biasa Tuhan. Terus Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapa. Engkau lihat Bapa gereja kami, Engkau berkati gereja kami Bapa, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Engkau terus berkati kami Tuhan, bahkan Kau berkati gereja kami di Lampung Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapa, semoga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan Tuhan. Engkau sendiri yang akan mendatangkan keselamatan-Mu itu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan selimut keselamatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih Kak Siska untuk pelayanan WL-nya. Nah, puji Tuhan, nambah lagi partisipannya. Coba yuk, yang belum on cam, boleh on cam dulu dong. Kita mau lihat ini wajah-wajahnya yang siap mau ikut ibadah hari ini. Kita bentar lagi sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh yuk yang on cam. Aku panggil sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Yang off cam boleh ngasih reaction dong, boleh kasih love, boleh kasih tepuk tangan. Aku mau lihat nih, siapa tahu jangan-jangan ternyata kalian cuma ditinggal device-nya. Kita sama-sama dengerin firman Tuhan soalnya. Oke, karena kita tadi sudah PPW, kita akan melanjutkan untuk dengerin kesaksian. Boleh dari tim host untuk share screen, kita sama-sama dengar kesaksian. Karena di situ bener-bener emang aku lagi ngerasa insecure banget. Mendengar teman-teman semuanya lagi latihan. Itu penampilan aku selalu buruk, gak memuaskan buat aku. Aku dan Sam akan membawakan pujian yang sangat meaningful buat kita berdua. Audition 1. For you. Karena di situ bener-bener emang aku lagi ngerasa insecure banget dengan diriku sendiri, melihat teman-teman, mendengar teman-teman semuanya lagi latihan. Wah gila, ini suaranya keren banget semuanya. Dan pada saat itu juga H-1 sebelum aku masuk ke ruangan ini,
Aku memutuskan untuk berdoa waktu itu. Kebetulan lagi ada saat teduhnya Pastor Philip Mantova. Aku memutuskan untuk buka itu saat teduh, berdoa. Bener-bener di situ aku ngerasa Tuhan ngasih aku kekuatan banget, Tuhan ngasih aku kemampuan. Akhirnya pada saat keesokan harinya aku masuk ke ruangan audisi, bener-bener itu penuh keyakinan, oke aku udah diperlengkapi sama kekuatan dari Tuhan, aku pasti bisa gitu. Jadi audition 1 ini adalah audisi yang sangat membekas di hati aku sampai sekarang. Kalau aku sih sebenarnya penampilan yang paling aku suka sih yang Officially Missing You. Karena itu adalah sebenarnya titik balik aku top 13. Jadi dari sedikit cerita aja, dari aku showcase sampai spekta 1 atau spekta 2, itu aku penampilan aku selalu buruk. Itu penampilan aku selalu gak memuaskan buat aku. Tapi aku memilih lagu Officially Missing You ini, yang aku ambil refnya banyak banget falsetnya. Yang di situ dimana suara aku tuh lagi bener-bener pecah-pecahnya. Yang bener-bener aku tuh lagi gak bisa falset sama sekali. Pas falset kayak gitu. Seminggu itu aku selain aku latihan, aku doa, aku udah sempet nangis juga gitu kayak, Tuhan gimana ini, aku nggak bisa falset sama sekali. Akhirnya itu pertama kali aku nangis di panggung. Akhirnya Bunda Maya lari peluk aku, itu tuh karena lagu itu. Habis itu puji Tuhan titik baliknya setelah itu mulai ada disukain sama juri. Penyertaan Tuhan itu kalau dibilang sangat luar biasa, iya sangat luar biasa banget, sangat aku rasakan di dalam kehidupan aku. Mungkin terkadang ketika aku lagi ngedown, terus kadang ada sih dalam hati kayak, Tuhan kenapa sih harus jadi kayak gini gitu. Kadang ada sih, maksudnya aku juga udah berdosa, aku menyalahkan Tuhan. Tapi semakin kesini aku semakin sadari, aku semakin flashback lagi perjalanan aku dari sebelum aku menjadi Indonesian Idol sampai sekarang aku akhirnya keluar menjadi juara 3, itu benar-benar bisa dikatakan sangat luar biasa. Karena ya aku juga berdiri di panggung Indonesian Idol tuh semuanya karena Tuhan. Mungkin kalau misalnya aku mau mengandalkan kekuatan aku sendiri, itu aku nggak akan mungkin bisa nyampe panggung Indonesian Idol. Kalau misalnya aku hanya mengandalkan papa mama, juga mengandalkan vote dari masyarakat tuh juga nggak akan bisa. Jadi emang semua perjalanan aku bukan hanya dalam menyanyi saja, Tuhan selalu menyatakan pernyataannya dalam kehidupan aku. Jadi itu juga hal yang aku syukuri selama aku hidup ini, penyertaan dan kasih dari Tuhan. Aku ngerasa banget penyertaan Tuhan buat aku sih ketika terlalu aku masih SMA 2 waktu aku ikut Indonesian Idol. Aku dari anak SMA biasa tiba-tiba harus terjun ke dunia yang baru, dunia di mana orang-orang memperhatikan aku, benar-benar aku menjadi public figure, dan masalah yang aku hadapin juga beda. Sekarang aku harus diperhadapkan dengan yang namanya orang-orang se-Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun. Dan aku udah harus terima gitu loh, kayak kalau misalkan aku di-hate atau apa, itu tuh benar-benar ya memang pure karena mereka nge-hate aku. Aku ada satu titik di mana aku benar-benar lagi down banget. Dan tiba-tiba aku punya teman satu, Kak Richard namanya. Kak Richard Jeremy. Dia selalu ngajak aku saat teduh setiap pagi gitu di karantina. Dan sejak saat itu aku ngerasa bahwa ternyata aku gak sendirian gitu loh. Ternyata kalau misalkan aku selalu berjuang pakai kekuatan aku sendiri pun aku gak bakal kuat gitu loh. Aku gak bakal bisa gitu loh. Dan ya aku ngerasa banget sih memang penyertaan Tuhan benar-benar ada banget buat aku dari awal perjalanan aku audisi sampai sekarang gitu. Oke, dan sekarang aku dan Sam akan membawakan sebuah pujian yang sangat meaningful buat kita berdua, dan semoga melalui pujian ini teman-teman sahabat Super Youth bisa diberkati. Sahabat Super Youth, kalau kamu lagi merasa ngedown, lagi merasa kecil banget, atau kamu lagi ngerasa insecure gitu, kamu ngerasa kamu gak punya bakat, teman-teman yang lain kayaknya bakatnya banyak banget, dan kamu tuh mungkin lagi ngerasa kecewa sama diri kamu sendiri, atau mungkin sama teman-teman kamu, sama pacar kamu, atau sama orang tua kamu. Tenang, kamu tidak sendiri, kamu bisa hubungi nomor di bawah ini karena Sahabat 24 mau jadi sahabat kamu dan berdoa buat kamu. Oke,
topik kesaksian hari ini kita lagi ngebahas tadi kayak insecure ya, tadi kalau misalnya dari kesaksian, dari video kesaksian tadi tentang insecure atau enggak kayak merasa kita nggak pernah puas ya sama apa yang kita punya, kayak aduh aku ini selalu ada kurangnya kayak gitu. Tapi yang kita lihat tadi di kesaksian ya, kita tuh aku yakin banget Tuhan itu udah ngasih talenta satu persatu yang unik banget buat kita masing-masing ya, dan semua orang itu pasti akan beda-beda dan tidak bisa kita banding-bandingkan gitu. Dan apa untuk mengembangkan talenta kita pun kita juga nggak bisa kayak mendep-mendep diam aja terus habis tiba-tiba ya nanti kalian bertalenta gitu. Tentu kita juga harus misalnya kalau talentanya dalam hal bintang akademik kayak gitu pasti belajar dong, belajar latihan. Kalau talenta di bidang apapun pasti ya kita harus mengembangkan talenta itulah. Dan the most important thing tadi yang nggak lupa di mention pas di kesaksian tadi, jangan lupa untuk ngandelin Tuhan ya. Penutupnya itu harus dengan dibarengi doa, harus saat teduh, harus pokoknya jalan bersama Tuhan lah, supaya apapun jalan yang kita lalui itu kita nggak sendiri, kita bareng sama Tuhan, dan pastinya kita dibuat berhasil sama Tuhan. Amin. Amin. Sebentar, ini kenapa yang off cam ini makin tambah banyak? Coba dulu on cam dulu kita ini. Sabar. Ini jangan-jangan gara-gara nonton kesaksian apakah pada off cam semua? Ayo kita on cam dulu guys. Ayo dong. Nanti pembicaranya ini kasihan nanti kalau melihat hanya nama-nama kalian dan hanya foto-foto kalian. Puji Tuhan banyak yang on cam. Ayo guys, on cam lagi yuk. Ayo, biar kita sama-sama sungguh-sungguh nih, kita tahu kalau kita fokus sama-sama ngedengerin firman Tuhan hari ini. Oke. Aduh, nanti tuh kan pembicaranya ngambek. Hati-hati loh guys, nanti habis ini tiba-tiba nanti ibadahnya selesai, pembicaranya nggak mau ngomong. Ngambek nanti. Pembicara hari ini kita sangat agak moody, jadi ayo on cam guys. Oke. Sebelum kita mau dengerin firman hari ini, kita sama-sama mau baca janji bos dulu. Boleh mungkin Selin boleh bantu untuk baca janji bos sama-sama ya? Oke guys. Yuk, jadi kita baca janji bos yang ke-6. Kita baca 2 kali. Walaupun teman-teman semua mic-nya mute, tapi teman-teman di rumah masing-masing bisa ngomongin ya. Baca bareng-bareng. Nah, oke, kita mulai ya. Janji bos yang ke-6, saya akan selalu mengingat bahwa keberhasilan menuntut saya untuk dapat mengendalikan emosi di dalam diri saya, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengingat bahwa saya lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus yang mengasihi saya. Sekali lagi ya teman-teman, 1, 2, 3. Saya akan selalu mengingat bahwa keberhasilan menuntut saya untuk dapat mengendalikan emosi di dalam diri saya. Dan hal ini dapat dilakukan dengan mengingat bahwa saya lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus yang mengasihi saya. Amin. Amin. Thank you, Sally. Nah, ini nih saat yang ditunggu-tunggu. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Kakak pembicara masih ada, Kak? Belum live, Kak? Masih, Ellen. Puji Tuhan, masih ada kakak pembicaranya. Habis ini kita mau dengerin firman. Teman-teman, boleh langsung aku serahin aja buat pembicara kita minggu ini, Kak Paulus. Silakan, Kak Paul. Oke, thank you, teman-teman. Senang banget bisa muncul lagi di GC. Maafkan selama ini aku agak menghilang. Bukan menghilang sih, teman-teman. Waktunya yang sudah habis. Benar-benar habis, tidak kebagian. Aku ngomong sama si Kak Feren sih sekitar 3 minggu yang lalu gitu. Tolong ya ingetin ya, minggu aku pokoknya harus GC. Cuma tiba-tiba kayak, wah ternyata harus ke Palembang lah, ada saudara tiba-tiba masuk rumah sakit. Ke Siloam aku lihat kemarin, 2 minggu yang lalu lah. Sekitar itu kayak tiba-tiba banget, jadi harus pergi. Tanpa preparation juga, udah tahu dikabarin sakit, langsung meluncur ke Palembang waktu itu. Terus minggu lalu juga mau join cuman nggak bisa ternyata karena memang ada beberapa persiapan. Sampai tadi pun Kak Sensen chat pun aku masih ada rapat sama WO teman-teman. Jadi ya just information aja. Jadi aku lagi benar-benar sibuk-sibuknya kayak lagi padat-padatnya sampai ke urusan WO juga gitu loh teman-teman. Jadi ya harap dimaklumkan. Tapi aku WO guys, iya bukan WL ya, WO. Jadi ya aku juga berharap sih minggu depan masih bisa join, dan aku tetap bilang sama Kak Feren aku harus dipaksain deh, kayaknya
nggak bisa kalau kayak gini terus, kayak pasti bakal akan ada kesibukan gitu. Cuman aku berusaha lakukan semaksimal mungkin teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa, ini apapun jangan lewat line mungkin ya. Line itu aku jarang banget sekarang buka. Lewat aja WA gitu, di bom aja chat. Jadi aku pasti akan bales gitu teman-teman. Thank you banget. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Bapak kami yang baik, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan kalau kami sore hari ini masih ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat Bapak. Kalau kami masih ada di tengah-tengah pandemi ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena perlindungan dan kasih setiamu yang sempurna dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, sebentar kami akan belajar, sharing satu dengan yang lainnya, dengan fun tentunya Tuhan. Aku berdoa biarlah Roh Kudus menerjemahkan sesuatu yang ingin kusampaikan kepada adik-adikku di tempat ini Tuhan, semudah mungkin Tuhan, supaya mereka bisa mengerti bahwa apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini, semua itu sangat mudah apabila kami mengikuti-Mu ya Bapak, apabila kami menggantungkan hidup kami kepada diri-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapak, berkati setiap adik-adikku yang mengikuti hari ini Tuhan, biar Tuhan yang berikan roh hikmat, pengertian Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat sore hari ini, kau sebenarnya akan duduk diam, biar Tuhan yang berbicara di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, bahkan tadi waktu JC aja aku kayak masih nyetir, ayo gitu. Oh ternyata ya masih tiba dengan tepat waktu, puji Tuhan. Oke, minggu ini, thank you ya Vio. Jadi minggu lalu kayak Vio yang chat aku ya. Kok itu apa temanya? Nah, jadi temanya yang diambil minggu ini sangat benar-benar relate banget sama yang aku sedang dapatkan. Jadi bukan masalah overweight, tenang aja, jangan insecure teman-teman. Jadi nanti kita akan sharing yang menyenangkan lah. Kita akan saling tanya menjawab aja. Jadi aku harap teman-teman fun, enjoy, dan tetap dapat gitu apa yang akan aku sampaikan sore hari ini. Jadi tentang yang aku dapat itu tentang weight teman-teman. Bicaranya bukan tentang soal beban apa ya, bukan cuma tentang berat badan ya, bukan cuma itu. Tapi ya kalau kita hari-hari juga mengalami masalah tentang berat badan ya kita juga sama-sama berjuang. Tapi lebih dari itu bukan cuma soal berat badan, tapi ada beban yang kita mau pelajarin. Nah, oleh sebab itu kita buka dulu yuk di Alkitab kita di 1 Timotius pasal yang keempat. Sudah dapat 1 Timotius pasal yang keempat. Nah, kita buka di 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Ini Selin jadi operatorku ya. Thank you banget Selin. Oleh sebab itu aku minta Iren yang baca. Karena Selin nggak bisa. Oke. Oke, Ren. Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Aku ulangi sekali lagi ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa kita, makanya aku suka banget ilustrasi yang dibuat di dalam PowerPoint itu, kita tuh kayak lagi nge-gym teman-teman. Siapa yang udah pernah nge-gym? Mungkin yang perempuan sudah pernah nge-gym, yang laki-laki Evan mungkin pernah, Daryl, Damian, Kak Sensen mungkin sudah pernah mungkin ke tempat latihan, tempat gym. Jadi di tempat gym itu kita melatih kan sebenarnya. Aku bilang gini, kalau kamu ke tempat gym untuk kurus itu salah. Aku ulangin ya. Jadi misalnya ini informasi aja buat teman-teman. Misalnya, aku mau kurus deh, aku pergi ke tempat gym, itu salah. Kenapa salah? Karena di tempat gym itu kita nggak kehilangan berat sebenarnya. Hanya ada yang berubah adalah lemak kita berubah menjadi massa otot. Nah, itu mungkin nanti Dr. Ellen bisa menjelaskan, Ellen ya. Jadi sebenarnya kalau kita ke tempat gym, percaya deh, kamu latihan angkat beban, kamu latihan segala macam, itu bertambah massa otot kamu. Belum dokter kan? Ya nggak apa-apa, OTW. Jadi sebenarnya bertambah teman-teman. Jadi makanya kalau jangan kaget, ternyata gini, kita latihan nge-gym terus kan, rutin, sebulan, 2 bulan. Loh, bukan beratnya turun, beratnya naik. Ya wajar, karena massa ototnya itu terbentuk. Jadi dari lemak, yaitu lemaknya sudah habis, ya berubah jadi otot gitu loh, teman-teman. Singkat ceritanya kayak gitu. Nah, di Alkitab dikatakan gini, firman Tuhan bilang gini, bahwa latihan badan itu terbatas.
Maksudnya gini, kamu mau latihan nih, sekuat apapun, kamu latihan serajin apapun, ya kalau perut ya six pack lah ya. Nggak mungkin sampai 10 kan, kotak-kotaknya itu kan. Maksudnya ada batasnya gitu, teman-teman. Singkat ceritanya kayak gitu. Kamu mau latihan otot kamu, nggak mungkin otot kamu segede kepala kamu gitu kan. Itu kalau lebih gede tumor namanya. Bukan otot lagi gitu kan. Maksudnya yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu betul. Latihan badan itu terbatas. Maksudnya terbatas dari masanya, terus komposisinya, terus dari umur. Iya sih Om Deddy masih kedot sih ya. Tapi sampai misal kamu bayangin sampai umur 80 tahun masih kedot kan agak serem juga gitu kan. Waktunya sudah melewati gitu kan. Nah, dari latihan badan ini pun terbatas gitu. Tapi Tuhan bilang bahwa ibadah itu baik, teman-teman. Jadi kamu percaya nggak percaya, setiap minggu yang kamu sedang lakukan bahwa kamu ibadah, itu sangat baik. Tuhan bilang, ibadah yang kamu lakukan ini bukan cuma baik semata-mata untuk kehidupan yang sekarang di bumi ini, tetapi untuk kehidupan yang masa yang akan datang. Oke, jadi tanpa perlu lama-lama, kita akan next. Tolong, Lin. Wih, operator saya ini jauh nih, dari Cikarang ini. Oke, ini teman-teman yang kita perlu pelajarin. Jadi aku tuh, sekarang olahraga tuh cuma 2. Jadi kalau SD aku tuh suka, ya kamu bayangin jangan Kak Paulus yang sekarang. Tidak relevan. Jadi ya percayalah aku pernah kurus, teman-teman. Jadi di SD aku sukanya dulu main sepak bola. Jadi latihan itu di kantor gubernur. Dulu kalau sekolah minggu itu sering ngadain Natalan tuh lomba bola waktu itu kan. Ya sering juara bertahan lah, seperti itu. Biasanya menang terus. Jadi lapangan-lapangan itu sering didatangin lapangan gubernur, lapangan dulu yang sebelum Elephant Park itu kan dulu lapangan bola kan, sebenarnya lapangan merah gitu. Terus ke Panjang pernah, terus ke mana tuh? Dekat Chandra Karang itu kan ada lapangan juga kan. Di sawah apa sih namanya ya? Ya itulah ya. Ada lapangan-lapangan bola itu sih sering gitu. Tapi SMP beralih profesi menjadi pemain basket ya kan. Habis itu berenang. Habis SMA ini jadi main bulu tangkis. Cuma masa kuliah ini aja lah berubah olahraga menjadi jalan cepat olahraganya. Teman-teman sudah nggak ada kan? Teman-teman pasti ngalamin deh. Semakin berusia, teman-teman semakin dikit ya nggak sih? Kalau dulu kayak nyari teman tuh banyak, gampang banget deh. Kayak kita mau jalan sama siapa hari ini, hari besok, lusa itu kayak masih gampang gitu. Cuman percaya deh, semakin usia kita bertambah, teman kita tuh makin habis. Bener-bener bis gitu. Apalagi dengan keadaan pandemi sekarang kan. Jadi olahraga yang sekarang aku lakukan tuh cuma 1 sepeda, 2 gym. Ya, kenapa 2 olahraga gitu? Karena ya sendirian pun bisa dilakukan. Intinya kayak gitu deh. Mau ada teman, mau nggak ada, ya bisa dilakukan sendiri. Ya sepedanya, yang penting ada sepedanya kan, gitu. Jadi yang sepeda ini lucunya gini, karena aku juga berjuang kan, kayak berjuang sedang menurunkan juga berat badan kayak gitu. Ya karena ada hal-hal yang perlu disesuaikan lah. Biasa lah teman-teman. Jadi dalam sepeda ini aku belajar gini teman-teman. Ini waktu lagi naik sepeda kan, naik sepeda itu sendirian ya teman-teman, pagi-pagi keluar, kadang cuma nyolok AirPod di kuping, terus ya sambil dengerin khotbah atau lagu-lagu gereja. Biasa sambil lagi jalan itu ternyata kayak Tuhan itu ngajar. Yang pertama gini, aku dapat remanya. Untuk tetap seimbang waktu kita naik sepeda, yang perlu kita lakukan itu cuman terus maju gitu, maju terus, goes terus. Gitu. Keep going, itu yang pertama. Jadi waktu kita, teman-teman semua pasti ada beban deh hidupnya. Ya enggak? Enggak mungkin enggak ada beban. Betul enggak? Mungkin beban kita ada di keluarga, mungkin beban kita ada di sekolah, mungkin beban kita ada di hubungan dengan kakak beradik gitu. Semuanya ada beban, pasti ada beban kehidupan. Cuma aku mau bilang gitu, kalau kamu ada beban itu wajar teman-teman. Setiap kita pasti punya beban. Cuman yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, terus maju teman-teman. Amin. Keep going, terus maju. Karena apa? Saat kita main sepeda, saat kamu mengayuh, berhenti menggoes, bisa nggak seimbang? Nggak bisa. Gitu. Jadi yang perlu kamu lakukan waktu ada beban, itu adalah kamu tetap maju. Tetap maju, kamu harus goes. Apapun yang terjadi, kamu harus goes. Gitu loh. Itu yang pertama prinsipnya. Yang kedua, tolong Lin. Nah, bagaimana cara untuk terus maju, ya kan? Seringkali kan kita berpikir kayak gitu kan.
Ya kita pengen sih Kak terus maju, terus jalan gitu. Cuma gimana caranya untuk tetap maju, untuk terus maju? Ternyata ada caranya. Bagaimana caranya untuk terus maju adalah dengan adanya beban. Katakan beban. Nah, beban itu baik atau enggak? Positif atau negatif? Vio, positif atau negatif? Seringnya sih negatif ya Kak. Siapa yang pengen beban? Nggak ada. Siapa yang mau es krim sundae misalnya? Pasti semua mau lah. Siapa yang mau hadiah? Pasti mau. Siapa mau capai? Pasti mau. Cuman kalau ditanya siapa yang mau beban? Nggak ada. Kalau istilahnya bahkan kalau di akuntansi, beban itu udah istilahnya condong dengan konsep duit keluar, burn cost, ya kan? Nggak cuan kalau bahasa sekarang kan anak-anak sekarang. Beban itu berarti ada sesuatu yang kita harus keluar. Expenditure, mantap sekali Ibu Selin. Ya kan? Bener nggak? Sesuatu yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, hampir sering kali kita pengen cepat-cepat nggak ketemu sama si beban. Kalau ada beban pengen cepat-cepat kita buang, ya nggak? Ternyata ada sesuatu hal yang menarik gini. Aku itu nggak bisa main sepeda, teman-teman. Jujur. Nah, ini mungkin agak fun fact juga sih. Jadi aku itu melompati fase main sepeda. Jadi langsung melompat ke sepeda motor. Jadi aku itu nggak tahu enaknya gimana cara enaknya menikmati main sepeda. Jujur, awal pandemi aku sudah beli sepeda. Aku beli MTB. Aku coba main MTB. Sekali, habis aku jual sepedanya. Kebetulan harganya waktu itu lagi naik. Jadi jual untung, teman-teman, jual sepeda. Tapi jujur, aku nggak bisa main sepeda karena aku nggak ngerti bagaimana cara masukin giginya. Terus kayak aku berpikir, wah naik sepeda itu asik gitu loh. Ketemu tanjakan kan. Belajarlah di tanjakan Citra Garden, guys. Citra Garden, tanjakan dari bawah itu loh yang ada selamat datang di waterparknya itu. Aku pikir akan sangat mudah aku sampai ke atas kan. Sepeda. Belum pernah namanya. Wajar, belum pernah main sepeda kan. Ternyata engap. Akhirnya aku berhenti dari situ guys, pensiun. Nah sekarang baru mulai lagi. Aku penasaran, apa sih? Kenapa nggak bisa sih gitu? Di mana sih orang-orang bilang enaknya itu di mana gitu loh? Terus aku mulai belajar sendirian, bener-bener sendirian. Nggak, yang orang lain kan mungkin sekarang sudah sepi kan main sepeda. Kalau dulu kan ramean kan, kirain gelundung Kak. Nyungsep iya Ren, gelundung nggak. Bahkan kalian tahu MTB kan ya? Posisi main MTB itu aku juga baru tahu. Kalau kita main kursinya itu ketinggian kursi itu diukur dari kita turunin lengan kita gitu loh. Jadi kita itu kalau yang baik mengayuh itu nggak boleh ngelipat kaki kita. Kaki kita itu harus lurus. Jadi kamu bayangin tempat duduknya itu tinggi banget teman-teman. Tempat duduk yang harus disetting gitu loh. Jadi seringkali tempat duduk itu lebih tinggi dari stangnya. Nah itu keadaannya. Nah karena aku nggak ngerti cara berhenti guys. Kalau naik motor kan berhenti ya tinggal turunin kaki kan. Ternyata sepeda beda guys. Kita harus loncat ke depan. Nah itu aku nggak tahu caranya. Jadi ya seringkali waktu itu nyungsep waktu belajar. Ternyata harus lompat ke depan gitu loh. Kalau nggak mesti cari pijakan yang agak tinggi, misal trotoar. Nah baru bisa menyeimbangkan badan kita berhenti stop gitu loh. Nah aku pun belajar untuk loncat-loncat berhenti itu ya loncat berapa kali gagal terus kan. Jadi agak-agak lucu ya sharing hari ini ya. Cuma nggak apa-apa lah ya. Cuma ada hal menariknya gini. Aku belajar. Aku bangun pagi, aku bawa tuh sepeda. Akhirnya aku singkat cerita dikasih Sally teman-teman, Sally sepeda lipat, Sally. Jadi karena MTB sudah dijual, mau beli lagi males kan, akhirnya dikasih loh, disiapin Sally, udah dipakai aja gitu. Akhirnya singkat cerita aku pakai main sepeda lipat kan, lebih lucu lagi kan, apa ini sepeda bisa dilipat-lipat, sepeda kecil kayak gini kan. Aku MTB itu mountain bike, iya betul sepeda gunung guys MTB itu. Jadi ada road bike, ada MTB. Nah, itu ada beda-beda. Road bike itu buat ngebut di aspal. Kalau MTB itu lebih ke jalan-jalan berbatu, tanah, kayak gitu. Nah, Sally buat orang-orang gabut. Nah, itu Sally cocoknya sepeda lipat. Jadi misalnya lagi goes, nah sore-sore, pagi-pagi aku goes kan. Aku goes sendiri. Niat aku adalah menuju Karang. Itu visi misi aku waktu itu. Belajar bagaimana sepedaan harus bisa sampai Karang. Cuma aku tahu, waktu memulai aku nggak bisa. Belum nyampe.
Jadi kerjaan aku adalah setiap hari itu aku puterin ke daerah Teluk. Jadi rumahku kan di Kupang, jadi turun ke Teluk, muter-muter, masuk ke perumahan Nila Kandi, nanti naik. Gitu, naiknya nggak terlalu curam. Aku lakukan itu sebulan. Lama-lama bete nggak? Bete. Karena kayak 1 bulan tuh aku belajar, oh ini cara naikin gigi itu begini, oh cara nurunin begini, oh cara turun tuh lompat toh, gitu loh. Ya kadang nyungsep juga ya kan, kadang kita lagi jalan lagi itu, ada motor sembarangan, ada mobil sembarangan, mau nggak mau kan harus ngerem mendadak atau apa, berhenti mendadak. Hal-hal kayak gitu aku belajar, dan dan nggak mudah ternyata belajar hal baru itu kan. Nggak ada spion, nah betul, nggak ada spion, nggak ada lampu ya kan, zaman dulu. Nah, singkat cerita, sampailah aku sudah 1 bulan, biasalah, dikongek sama Ko Anes. Masa 1 bulan sepedahan nggak nyampe Karang-Karang, ya kan, gituin. Coba sana. Jadi rutenya itu harusnya lewat ini, lewat Garuntang, tahu nggak Garuntang, teman-teman? Turunan Novotel. Nah, visi misinya adalah nanjak dari turunan Novotel paling bawah, Geraha Wangsa, sampai ke Adipura, Gajah-Gajahan. Nah, lumayan kan, itu tanjakan semua kan. Nah, itu visi misinya. Jadi 1 bulan nyobain, wah kayaknya belum bisa deh. Kayaknya belum bisa deh. 1 bulan setengah, kayaknya belum bisa deh. Masih terlalu dini kayaknya, belum jebol betis saya. Nah, terus singkat cerita, Ko Anes ini dulu pemain lama. Dia main sepeda, ujung-ujungnya intinya dia sudah nggak ikutan lagi deh, udah pensiun. Terus tiba-tiba aku ajak kan, yaudah bawa MTB-nya, kita samaan gue sore ya kan. Rute mana? Iya, si Ko Anes biasa. Ya udah, kita nanjak sampai ke Adipura, kata dia. Oke, kata aku okein kan. Padahal aku juga masih deg-degan sebenarnya, bisa nggak. Singkat cerita ternyata teman-teman, yang nanjak aku, yang nyangkut Ko Anes ternyata. Karena apa? Ini kunci ya ternyata teman-teman. Nantilah sebenarnya kita bahas, cuman nggak apa-apa aku bilang dulu. Kunci dari kita bisa melakukan sesuatu atau mengatasi beban, kunci itu cuma satu. Teman-teman harus ingat ya, kuncinya cuma satu. Ini sebenarnya bocoran yang sangat baik banget sebenarnya. Ini dalam hal apapun ya. Kamu bisa melakukan hal ini untuk life hack hidup kalian deh. Kuncinya cuma satu. Kalau kamu mengalami beban, kesulitan atau apapun yang sedang kamu alamin sekarang, jalan keluar itu cuma satu. Jalan keluarnya dengar baik-baik. Namanya repetisi. Apa, Selin? Repetisi. Apa yang dimaksud dengan repetisi itu? Berulang-ulang. Yes, betul. Kalau kamu mengalami kesulitan, kalau kamu mengalami masalah, kalau kamu mengalami pencobaan, hal yang nggak mudah, materi yang susah, yang perlu kamu lakukan cuma satu, repetisi. Ulangin terus. Sampai kamu nggak tahu bahwa otot kamu sudah siap, bahwa kemampuan kamu sudah naik. Nah, itu yang aku nggak sadarin. Aku cuma jalanin sebulan, 2 bulan gitu. Jalanin biasa aja. Ternyata tapi setelah aku ulang-ulang, ternyata aku bisa loh naik itu. Nanjak guys, nggak gelundung kayak kata Iren. Ternyata nanjak. Oke, yang ketiga boleh. Ini agak, kita next dulu aja deh. Nah, saat kita ada di gym juga berlatih beban, membentuk otot-otot tubuh kita, kunci dari setiap latihan kita itu adalah repetisi. Kamu jangan harap kamu masuk gym ngangkat barbel 1, 2 terus langsung kebentuk ototnya kan. Itu cuma di Popeye. Di kehidupan nyata tidak pernah dialami hal seperti itu. Waktu kamu angkat beban, kamu hitung deh. Pasti ada waktu kamu berlatih itu pasti ada hitungan angkatannya, misalnya 1, 2. Nah, itu biasanya 8 kali. Biasa kali berapa set gitu kan. Istirahat berapa detik atau apa. Nah, hal-hal seperti itu, repetisi yang diulang-ulang itu secara sadar tidak sadar itu membentuk otot-otot kita. Membentuk tubuh kita. Nah, kalau secara jasmani seperti itu, begitu juga dengan rohani. Nanti kita baca di 1 Timotius yang tadi itu, bahwa sebenarnya gini, makanya Tuhan bilang, kamu tuh harus bertekun baca Alkitab, bertekun berdoa. Bertekun itu artinya apa? Mengalami repetisi. Terus-menerus, berulang.
Makanya jangan berharap gini, berdoa sekali terus bisa mendengar suara Tuhan. Ya nggak mungkin. Kamu baru bernyanyi sebentar, seolah-olah menolong akan memberikan hikmat. Ya nggak juga gitu loh. Tapi makanya lakukan secara terus-menerus, repetisi, berulang. Sampai apa? Makanya kayak gini nih, kadang-kadang gini. Waktu di gym nih, aku ambil lagi di gym deh. Misalnya bulan pertama kita ngangkat beban 10 kilo. Sama sih. Kita datang juga sama 10 kilo gitu. Tapi di bulan kedua, kok bebannya jadi kayak nggak 10 kilo ya? Bukan karena bebannya berkurang. Ngerti nggak? Nangkap nggak yang aku maksud? Aku ulang ya. Di bulan pertama kita latihan, kita angkat 10 kilo. Secara terus-menerus selama 1 bulan. Oke. Bulan kedua, kita ngangkat yang sama, 10 kilo. Tapi kok merasa, kok lebih enteng ya? Itu bukan karena bebannya berkurang. Bebannya tetap 10 kilo. Tapi apa yang bertambah? Kemampuan kita. Otot kita. Nah, makanya sama. Waktu kita ngalamin beban kehidupan, kadang-kadang kayak gini, kok bebannya sama sih, tapi kok kayak sekarang lebih mudah ya, lebih enteng ya ngadapinnya ya. Bukan karena bebannya berkurang, cuma karena kamu sudah siap. Otot-otot yang kamu miliki sudah mampu. Kemampuan kamu sudah bertambah. Jadi yang pertama, saya mau bilang, beban itu baik. Catat ya teman-teman, beban itu baik. Bagaimana cara kamu untuk terus maju, itu dengan adanya beban. Kalau kamu ada beban, berarti kamu itu baik. Yang kedua, kunci dari kamu bisa mengatasi beban itu adalah repetisi. Repetisi itu artinya kamu harus terus-menerus berulang-ulang. Gagal, coba lagi. Sampai stok gagalnya habis. Habisin, berulang-ulang. Nggak masuk ujian hari ini, gagal ujian hari ini, tes lagi. Ikutin lagi tryout lainnya. Sampai kamu berhasil. Itu repetisi. Nah, berikutnya yang aku hadapin gini. Waktu kita menanjak, waktu aku lagi ngayuh nanjak, dari tanjakan bawah, Novotel, yang di benak aku cuma pengen cepat-cepat ngeliat patung gajah. Bagaimana caranya? Aduh, capek, pegel. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah aku berusaha mengayuh dengan secepat mungkin dan seenteng mungkin. Giginya aku masukin ke gigi 1 dan aku kayuh secepat mungkin. Yang terjadi apa, teman-teman? Yang terjadi adalah capek, habis nafas. Karena ternyata kunci untuk bisa mengatasi tanjakan, buat teman-teman yang mau main sepeda, dengarkan aku, kisah dari pemula, newbie, dengarkan aku. Untuk mengatasi tanjakan, bukan dengan cara cepat-cepat diselesaikan tanjakannya, tapi dinikmati beban kakinya. Wih, keren ya. Jadi bahan khotbah loh. Cuma gara-gara naik sepeda. Aku pun baru sadar, guys. Jadi kayak dulu tuh waktu ada tanjakan kayak pengen, ayo cepat-cepatnya gitu kan biar tanjakannya habis. Nah, masalahnya tanjakannya panjang, guys, dari Garundang sampai ke Karang. Terlalu panjang. Kalau kita gayuh secepat mungkin, adanya habis nafas duluan, nggak kuat. Jadi yang dilakukan adalah apa? Bukan mengayuh secara enteng, kamu mengayuh dengan ada beban, tapi dilakukan dengan menikmati. Bebannya dinikmatin, guys. Dinikmatin. Jadi majunya mungkin nggak secepat yang tadi, tapi kamu konstan. Aku cuma mau bilang, seringkali kita sebagai manusia itu kejar hasil yang instan. Mau ada masalah, pengennya cepet-cepet beres. Lagi ada ngalamin ujian, pengennya cepet-cepet hasilnya beres. Hasilnya keluar, menang. Padahal justru saat kita ada ujian, tantangan, Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang melatih otot-otot kesabaran kita. Tuhan sedang melatih otot-otot kepekaan kita dengar suara Tuhan. Jadi sebenarnya bukan cepat-cepat beres, tapi bagaimana kita bisa menikmati prosesnya. Tanjakan itu bukan buat dihindarin. Tanjakan itu dinikmatin. Gitu. Diberi beban dan dinikmatin. Gitu. Itu aku baru benar-benar ngerti sih, teman-teman. Dan itu kayak wow. Ternyata
di kehidupan kita pun ternyata benar gitu. Seringkali kita pengen lari kan, cepet-cepet deh. Kalau ada tanjakan cepet-cepet deh, kalau bisa turunan semua. Padahal lupa kan, tanjakan dan turunan itu kan dua sisi mata koin kan. Di mana ada turunan pasti ada tanjakan. Nggak mungkin ada turunan kalau nggak ada tanjakan. Dan kamu perlu ingat, waktu kamu menanjak, ingat, pasti ada satu titik akan landai dan mengalami turunan. Jadi dinikmatin aja. Gitu. Amin. Terus, aku sampai jam berapa ya? Nanti lupa guys, sampai jam 7 kita. Sampai jam... Habis, puji Jam Tuhan. sebenarnya udah habis sih, Kak. Puji. Oke, aku akan bahas terakhir deh. Agak mundur sedikit, Selin. Nah, ini yang tadi kelewatan. Aku cuma mau bilang gini. Kenapa harus ada beban? Ya kan? Setuju ya sekarang? Kamu kalau nggak percaya, kamu sekarang ini deh, ngegoes deh. Goes, kamu cari tanjakan, masukin ke gigi 1 paling rendah, kamu kayu secepat mungkin. Ibaratnya itu kamu cuma mengayu angin, teman-teman. Ngayunya aja cepat. Kalau mah nggak bergerak. Cuma mengayu angin. Harus ada bebannya. Beban itu target. Katakan beban itu target. Yes, beban itu target. Beban itu sama dengan visi. Ingat, selalu ada sisi hak dan kewajiban. Ada hal yang kita dapat, ada hal yang perlu kita kejar. Sebagai orang Kristen, jangan kita cuma mau menerima Tuhan berkat. No. Konsep Tuhan nggak seperti itu, teman-teman. Konsep Tuhan bukan Santa Claus. Kita menerima doang. Mengejar, kita harus berusaha. Mohon maaf, ini mohon maaf banget. Justru seringkali yang kita dapetin apa? Di kehidupan sekuler, justru orang-orang Kristen yang loyo-loyo, yang nggak ada semangat juangnya. Kenapa? Mereka konsepnya berkat. Pasti nanti Tuhan berkatin, pasti Tuhan nanti kirimin solusi, pasti Tuhan akan kasih jawaban. Betul. Tapi jangan lupa, selalu ada dua sisi, hak dan kewajiban. Ada hal yang kita dapat, ada hal yang kita perlu kejar. Sebagai anak-anak muda, teman-teman masih muda semuanya, dengar, pasang telinganya. Kehidupan ke depan nggak jauh lebih mudah. Teman-teman sudah tahu sekarang ngalamin perang, ya kan? Kalau zaman dulu kita membaca di Alkitab kan, bangsa akan melawan bangsa, akan terjadi perang sebelum hari kedatangan Tuhan. Nah, sekarang cocok kan? Tidak perlu basa-basi lagi, semuanya contohnya sudah ada gitu loh. Sekarang jangankan ini ya, beli emas, beli minyak aja susah. Beli minyak goreng aja susah, belum yang lain hal gitu loh. Apalagi ya bulan depan ya kan, PPN naik 1%, jadi 11%, nggak 10% lagi. Semua harga akan naik, teman-teman. Akan ada namanya inflasi. Gitu. Kalau teman-teman tidak siapkan diri kalian memasuki zaman yang lebih sulit, orang banyak bahasannya beda. Enggak, itu sedikit informasi. Maksud aku, semuanya kan mengalami inflasi. Biaya uang sekolah kalian tuh ada PPN, guys. Jangan lupa, uang kuliah kalian tuh ada PPN, ada unsurnya, guys. Terus jangan lupa, setiap makanan kalian itu ada mengandung pajaknya, segala macam. Jasa-jasa yang kita terima, barang-barang yang kita konsumsi, handphone juga, semua hal. Kita beli pulsa, ya semuanya ada unsurnya. Nah, berarti itu semuanya akan naik, teman-teman. Belum menghadapi era metaverse, ya kan? Kita aja masih 4G ya. Ini udah 5G, bahasannya udah metaverse. Terus sekarang bahasannya sekarang elektrifikasi sebutannya kan. Bagaimana tidak menggunakan bahan bakar minyak lagi, tapi sudah menggunakan listrik, motor. Sekarang ada muncul lagi, kalau dulu kendaraan itu kendaraan bermotor, sekarang ada kendaraan hybrid. Apa bedanya hybrid, apa kendaraan listrik, nah macam-macam kan. Ke depan berarti akan semakin rumit. Ke depan tuntutannya akan semakin besar. Aku tuh cuman berpikir gini, selesai bener-bener. Sekarang kayak kita ke teller, ke bank itu sekarang nggak butuh teller, guys. Kamu kalau mau nyetor, mau itu sekarang ATM bisa lakukan loh. Pernah nggak masukin ke mesin ATM, nyetor uang tunai? Kalau dulu kan kita harus ke teller kan, mau nyetor 500.000, nanti dibuatin slip setorannya, kita dihitung sama mbak-mbak tellernya,
500.000 ya, uangnya pas ya Pak, ya kan disorot sama lampu, di input. Sekarang nggak perlu itu lagi. Kamu cukup ke ATM, ya kan ada masuk tuh kan, masukin PIN, terus ATM nanti kebuka, siap menerima uang Anda, ya kan. Masukin, cemplungin uangnya, nanti dia ngitung. Kalau uang palsu dibalikin, atau uangnya lecek dikit dibalikin, ya kan, biasa ditarik lagi. Bahkan sekarang sudah sampai era kayak gitu. Aku nggak tahu ya, bahkan ada software accounting kayak gitu-gitu kan. Tinggal masukin, jebret keluar. Dan aku pun nggak tahu lagi ya, mungkin ke depan orang masukin ke dalam tabung, di scan, sakitnya langsung keluar, obatnya yang langsung keluar, ketahuan. Bisa aja terjadi hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi kita pun nggak tahu gitu ke depan akan seperti apa. Cuman aku cuma mau titip pesan, teman-teman mumpung masih muda, kalian harus punya visi. Kalian harus punya target. Aku pun sama. Aku pun ada target. 5 tahun lagi aku mau ngapain ya? 5 tahun lagi income-ku harus berapa ya? 5 tahun lagi aku harus punya apa ya? Gitu. Teman-teman harus ditarget. Kalau nggak, kehidupan kalian akan ya habis seperti itu aja. Ini aku tutup dengan ini. Aku bukan buat sombong, bukan apa. Aku cuma ngomong apa adanya sama teman-teman. Kemarin Ko Jojo ada telepon aku. Ko Jojo tahu lah ya, Kokoya Charis, teman dekat aku. Dia bergumul masalah rumah. Masalah rumah nih. Si Ko Jojo ngomong gini sama aku. Nanti gue mau beli rumahnya tahun depan lah. Ini kisahnya dari 5 tahun yang lalu, kayak mau ditanya, tahun depan lah, tahun depan lah. Ini khusus buat cowok ya. Kalau cowok, ingat pacaran itu, ingat adek, cinta tidak selamanya indah adek. Banyak hal yang perlu dipikirin, apalagi kalian cowok. Bener-bener, aku ingat banget dulu. Aku dulu pikir Kasensen itu salah dalam benakku. Yang cowok kalau mau pacaran itu harus sudah bekerja. Dulu aku orang yang menolak mungkin, kayak buset lama amat. Mau pacaran aja nunggu kerja dulu gitu. Ternyata setelah besar ini kayak wow, semuanya benar. Semuanya benar. Kamu harus punya rumah, kamu harus punya pekerjaan, punya kendaraan, dan segala sesuatunya kan perlu di Uber kan. Dan kalau nggak ada usaha, nggak ada kerjaan, ya dengan apa gitu. Dan singkat cerita gini, aku cuma mau bilang gini, si Ko Jojo, aku tutup dengan ini ya teman-teman. Si Ko Jojo tuh bilang dia mau beli rumah. Terus aku bilang sama dia, nabung nggak? Nabung, kata dia. Dia nabung, kata dia. Terus aku bilang gini, harus dimulai. Harus dimulai. Mulainya apa? Carilah brosur. Ya kan mau jualan rumah kan sekarang ada brosurnya dong. Ada harga rumahnya, bahkan ada cicilannya sampai bisa berapa tahun. Terus besaran DP-nya berapa. Nah itu yang harus di-Uber. Kata aku bilang gitu, aku ajarin dia. Kalau nggak mulai dari ngumpulin brosur, ya lu nggak akan tahu nilainya berapa. Dan satu hal yang perlu diingat, kecepatan menabung sama inflasi dari tahun ke tahun itu kalah. Kamu nabung, bunga, berharap dapat bunga kan di rekening kita. Bunganya itu 0, sekian persen. 0, guys. Kamu berarti gini, kalau kamu punya duit cepet, ya ilah bunganya itu nggak nyampe 1. Ngerti nggak? Setahun loh. Sedangkan inflasi, misal kamu beli rumah sekarang harga 1 M, tahun depan bisa jadi 1,5 berapa tadi? 1 M ya? 1 M 50 juta, 1 M 100 juta di tahun depan. Harganya, kenaikannya harga rumah yang naik 100 juta, tabungannya cuma naik 100.000. Ke Uber nggak kira-kira teman-teman? Enggak. Wah, disponsori oleh OJK hari ini. Tapi jangan binomo ya. Reksadana masih oke. Saham masih oke. Gitu. Ya, nabung paling aman sekarang reksadana. Kalau enggak, obligasi. Obligasi pemerintah tuh, SR tuh. Itu teman-teman bisa beli kok. SR15, SR berapa itu ya? Bunganya ya jauh lebih besar dari deposito lah. Deposito itu sekarang cuma 2%, 2, gitu. Nah, hal itu yang perlu kita pelajari teman-teman. Ke depan akan semakin berat. Cuman kita kasih konklusinya, kesimpulannya di end of PPT. Tolong Selin, Ibu Selin. Nah, keren sekali kan? Kak Feren yang buat. Aku mah terima jadi aja. Kita tutup dengan ini konklusinya. Beban akan menjadi masalah
saat kita tidak melibatkan Tuhan bersama kita. Tapi beban akan melatih kita saat kita melibatkan Tuhan bersama kita. Amin. Jadi kalau kamu punya beban hari-hari ini, jangan dihindarin. Tapi dihadapin dengan Tuhan. Saat kamu nggak melibatkan Tuhan dalam kamu punya beban, wah, jadi masalah dah. Beban itu akan berubah jadi masalah. Karena kita nggak ngelibatin Tuhan. Tapi waktu beban itu, kita libatkan Tuhan dalam setiap masalah kita, beban kita, itu akan melatih kita menjadi orang yang lebih tangguh, menjadi orang yang lebih hebat. Seperti janji bos, lebih dari pemenang. Aku cuman bilang gini teman-teman, waktu zaman dulu seumuran kan aku nggak pernah menyangka lah, nggak pernah kepikiran sama sekali. Cuma ada satu lagu yang aku cuman jadi rema dalam kehidupan aku. Kalau ngeliat kanan kiri keadaan papa mama, ngeliat keadaan sendiri, kondisi keadaan sendiri waktu itu, kayaknya aduh nggak kepikiran. Tapi cuman lagu itu yang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, ya kan? Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Aku cuma pegang lagu itu, teman-teman. Aku nggak peduli apa yang sedang aku alamin. Aku nggak peduli fakta apa yang sedang aku alamin. Keadaan-keadaan yang memang mungkin berat waktu itu. Tapi aku cuma percaya Tuhan tuh nggak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah pernah berjanji, Tuhan pasti akan kabulin. Tuhan pasti akan tepatin. Amin. Sore hari ini, teman-teman, ada nggak teman-teman yang sedang mengalami beban, masalah? Kayak mungkin selama ini, apalagi keadaan pandemi, kalian sudah, Tuhan capek. Tuhan, aku mau cerita ke siapa? Mungkin mau ngomong ke orang tua, kita malu. Kita mau ngomong ke orang tua, kita sungkan. Mungkin kita cari kakak rohani kita sibuk. Mungkin kita cari dengan segala upaya, kita coba cari shortcut lain, kita coba cari dengan cara kita kabur dari masalah, kita nggak hadapin masalah. Tapi aku cuma bilang teman-teman, datang sama Tuhan, doa, serahkan semua beban yang ada pada kamu itu sama Tuhan. Kamu libatkan Tuhan dalam kehidupan kamu. Kamu punya visi ke depan, Tuhan, aku mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan, kasih aku kemampuan, kasih aku hikmat bagaimana aku bisa melakukan hal-hal itu. Tuhan pasti kasih, teman-teman. Di waktu yang sebentar ini, yuk tutup matanya nih, teman-teman. Aku mau berdoa buat teman-teman. Selagi semua mata dipejamkan, teman-teman, aku percaya Tuhan tuh nggak terbatas cuma lewat tempat, cuma lewat gedung gereja, no. Aku percaya bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup mampu menjamah kita di setiap ruangan kita, di setiap kamar kita. Sore hari ini, teman-teman, selama semua mata dipejamkan, ada nggak teman-teman yang bilang, mungkin, Tuhan udah capek, Tuhan kayak aku ngalami beban nggak habis-habis, masalah nggak habis-habis. Aku udah coba cari cara, jalan keluar dengan versiku, tapi aku gagal, aku tetap capek. Kalau teman-teman mengalami hal-hal yang sedang aku omongin, mau nggak teman-teman angkat tangannya? Lagi semua mata dipejamkan. Biar sore hari ini kita angkat tangan bukan berarti kita lemah, tapi kita angkat sama Tuhan, kita berarti kita menyerah sama Tuhan. Tuhan tolong ambil alih, Tuhan tolong campur tangan dalam kehidupan, dalam masalahku Tuhan. Yes Lord. Mari kita berdoa yuk teman-teman, kita berdoa. Berdoa yuk teman-teman. Tuhan, biar Tuhan yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan sore hari ini. Kami tahu Engkau bukan Tuhan yang lalai Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Saat kami meminta roti, Tuhan nggak akan kasih kami batu. Tuhan nggak akan kasih kami ular berbisa, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup dan pasti akan menepati janji-janji-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini, Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Biar hari ini, Tuhan, sore hari ini kami berdoa. Biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, setiap masalah dan beban kami yang sore hari ini kami sedang hadapi, kami mau letakkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Seringkali kami salah,
Kami pikir kami mampu. Kami pikir kami hebat tanpa melibatkan Engkau ya Tuhan. Tapi kami salah Tuhan. Biarlah sore hari ini kami mau kasih semua beban kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu kami nggak perlu khawatir. Yang perlu kami lakukan adalah terus maju, terus percaya, mengalami tuntunan-Mu Tuhan, dan terus melakukannya secara repetisi Tuhan. Berulang terus Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pembahasan yang sederhana ini Tuhan. Tapi aku berdoa biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Bahwa beban yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami itu adalah kami mampu. Kami mampu mengatasinya. Dan kami percaya Tuhan beban yang Tuhan berikan itu baik untuk kami. Supaya kami berlatih. Supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Supaya otot-otot kerohanian dan jasmani kami dilatih lebih lagi Tuhan. Menjadi serupa seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Paulus untuk pelayanannya hari ini. Yang merasa terberkati, coba dong aku mau lihat tangannya dilambaikan. Merasa terberkati semuanya, amin. Amin. Oke. Wah, kita agak molor sedikit, tapi oke. Kita sebelum nutup ibadah kita kali ini, kita mau baca Mazmur 23 dulu, dibantu oleh Fiona. Boleh silakan host untuk share screen. Oke, mari teman-teman kita memperkatakan Mazmur 23 bersama-sama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih Fiona. Baik teman-teman, kita mau nutup ibadah kita hari ini. Kita mau tutup dengan doa penutup dari Kak Sensen. Silakan Kak. Oke, thank you. Kita bersyukur ya Kak Paulus bisa join, kan kalian kangen nih. Sekarang booking Kak Paulus itu harus 1 year ya, baru bisa. Jadi agak telat nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi Kak Paulus juga lagi ngatur waktu. Kakak tahu betapa mahalnya waktu itu. Bill Gates sekalipun orang terkaya di dunia nggak bakal bisa beli waktu, walaupun hanya 1 detik pun. Memang nggak gampang manage waktu. Nah apalagi nanti Kak Paulus punya keluarga, punya anak, itu akan mengaturnya akan menjadi sulit nanti dengan pekerjaan, waktu, keluarga. Nah, kalian yang muda-muda, yang luar biasa, memang kadang-kadang kita gunakan waktu. Kakak juga nggak munafik, kadang-kadang kalau kakak bahasa kerennya sekarang healing, kita main game ya, kita boleh, tapi kita ada waktunya saat kita Sabtu, agak main game berlebih, nggak apa-apa. Tapi saat kalian sekolah, gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk sekolah. Kita percaya ya, kita mau berdoa, kita doain terus papa mama kita percaya ini walaupun omikronnya sudah mulai turun, tapi kita percaya terus jaga protokol. Kita berdoa minggu depan anak kakak juga udah mulai sekolah. Kakak nggak tahu kalian mungkin akan mulai sekolah, ibadah onset juga kita berdoa. Mudah-mudahan bulan April udah bisa onset. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, kita doain buat Kak Paulus. Hamba-Mu Engkau percayakan sesuatu yang lebih, berikan hikmat buat pimpinan, buat hamba-Mu ini, berikan setiap hamba-Mu ini hikmat dalam mengambil keputusan demi keputusan di masa mudanya, tidak salah melangkah di dalam nama Yesus. Biar apapun yang Tuhan percayakan pada hamba-Mu Kak Paulus dan keluarganya, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan serahkan buat pimpinan-Mu, buat rencananya, rancangannya, buat menuju ke pernikahan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami di masa pandemi ini, terus kuat di masa pandemi ini, ada kesempatan, ada berkat yang Tuhan berikan. Kami percaya walaupun sulit, tapi Tuhan menyertai kami
Tuhan memberkati setiap kedua orang tua kami dengan kesehatan dan umur panjang. Dalam nama Yesus, berkati Damian, berkati Evan, berkati Ellen, Celine, Fiona, Michael, berkati Irene, Jessica, Ica, Daryl, berkati Rika, Abed, Kak Dewi, Yansen, sama Franklin. Kau berkati setiap kami dan keluarga kami. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah pada setiap kami, penyertaan yang sempurna pada setiap kami dan keluarga kami, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di angkasa dan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan, amin. Oke, sekali lagi nanti kita